sahabat kreatif, ketemu lagi bersama saya Mam Vivin di channel Pins Idea. Oke, kali ini kita akan belajar bersama tentang budidaya tanaman sayuran. Materi apa saja ya kira-kira yang akan kita pelajari? Baiklah, yang pertama adalah jenis-jenis tanaman sayuran, sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran, dan alternatif budidaya tanaman sayuran. Sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat yang tinggi, banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, berikut ini ada beberapa contoh tanaman sayuran. Yang pertama adalah tomat. Tomat merupakan tanaman perdu semusim, berbatang lemah dan basah. Daunnya berbentuk segitiga dan buahnya hijau waktu muda dan kuning atau merah waktu tua. Dan banyak mengandung vitamin A dan C. Dan yang kedua adalah bawang merah. Bawang merah banyak dimanfaatkan untuk bumbu. Dan selain itu bisa juga digunakan sebagai rempah dan obat karena kandungan minyak atsirinya yang dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan. Selanjutnya adalah kangkung. Kangkung termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan karena kangkung dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Siapa nih kira-kira yang penggemar kangkung? Selanjutnya adalah bayam. Bayam termasuk sayuran dataran tinggi tetapi dapat hidup di dataran rendah. Bayam juga dapat tumbuh subur di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya panas. Kalau masalah kandungan gizinya, jangan tanya ya. Bayam ini memiliki kandungan zat besi yang sangat tinggi sekali. Siapa nih yang temannya Popeye? Dan yang terakhir ini adalah sawi. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan sayuran, baik segar maupun olahan. Pasti lezat ya. Materi selanjutnya adalah sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama, saya akan membahas tentang sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Ya, sebelumnya kita harus memperhatikan yang pertama adalah bahan. Bahan terdiri dari benih atau bibit. Benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Yang kedua adalah pupuk. Pupuk digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Pupuk dapat berupa pupuk organik, yaitu pupuk kandang dan pupuk hijau atau kompos, dan juga pupuk anorganik, yaitu NPK, urea, KCl, dan ZA. Yang ketiga adalah pestisida. Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pestisida dapat berupa pestisida alami dan juga pestisida buatan. Dan yang terakhir adalah media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Dan media tanam bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah media tanam bahan organik. Contohnya arang sekam, kompos, dan sabut kelapa. Kemudian media tanam bahan anorganik contohnya adalah gel, pasir, pecahan batu bata, spon, dan vermikulit dan perlit. Selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan dalam budidaya tanaman sayuran. Alat pertama yang digunakan adalah alat pengolahan tanah antara lain garpu, skop, dan cangkul. Dan alat pemeliharaan tanaman antara lain gembor, koret, dan sprayer. Dan yang kedua adalah tahapan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama adalah pembibitan. Benih harus bersih dari benda asing dan memiliki daya kecambah minimal 80%. Yang kedua adalah pengolahan tanah. Tanah diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Dan yang ketiga adalah penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau penyemaian. Dan yang keempat adalah pemeliharaan. Pemeliharaan ini meliputi penyiraman, penyulaman, penyiangan, pembubunan, pemupukan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Dan yang kelima adalah pemanenan. Panen dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Dan yang terakhir adalah pasca panen. Tahapannya yaitu pengumpulan hasil panen, penyortiran, dan penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Dan materi selanjutnya adalah alternatif budidaya tanaman sayuran. Berdasarkan jenis bahan penyusun, media tanam dibedakan menjadi bahan organik dan anorganik.
Yang pertama, alternatif media tanam. Banyak sekali loh alternatif media tanam yang bisa digunakan untuk menanam sayuran. Tanaman sayuran dapat ditanam dengan menggunakan media tanam kerikil, pecahan bata, dengan nutrisi dan zat hara dari larutan nutrisi. Hidroponik adalah salah satu teknologi budidaya tanaman tanpa tanah dengan pemberian hara yang terkendali. Kedua adalah alternatif wadah tanaman. Wadah tanaman merupakan tempat yang terbatas untuk menampung media dan nutrisi bagi tanaman. Wadah tanam yang ideal adalah wadah yang kuat dan tahan lama, dapat merembeskan air yang berlebih, ringan, dan menarik. Contohnya adalah kemasan bekas, pot, polybag, atau planter. Nah, sahabat, itu tadi adalah penjelasan tentang budidaya tanaman sayuran. Semoga kalian semua paham ya dengan penjelasan saya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.